Halo semua, kembali di channelnya CPMZ. Kali ini teman-teman yang akan saya bahas masih seputar telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online legal. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu pinjaman online Dana Rupiah. Dana Rupiah ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun beberapa waktu yang lalu diisukan bahwa Dana Rupiah ini bangkrut, sudah tidak ada di Play Store, kantornya tutup, tapi pada faktanya setelah dicek di deretan 101 pinjaman online legal, masih ada Dana Rupiah tercantum di situ, jadi belum dihapus. Otomatis secara realita bahwa Dana Rupiah ini masih ada, belum diblokir, belum bangkrut, dan kantornya mungkin masih buka. Kenapa sampai saat ini Dana Rupiah seolah-olah tidak ada di Play Store? Di pencarian Play Store itu kadang tidak ditemukan, kadang muncul. Nah, mungkin saja ini Dana Rupiah ini sedang menyetop dan tidak menerima nasabah-nasabah baru yang akan meminjam uang di aplikasi Dana Rupiah, atau mungkin juga karena sudah terlalu banyak nasabah Dana Rupiah yang meminjam uang sehingga pihak Dana Rupiah ini merawat nasabah-nasabah yang sudah loyal, yang sudah terbiasa meminjam uang di Dana Rupiah dan pembayarannya lancar. Itu bisa saja terjadi sehingga di Play Store tidak dimunculkan dan seolah-olah Dana Rupiah ini sudah tidak ada lagi. Tapi pada faktanya kalian bisa dicek, bisa kirim chat WhatsApp ke 081 157 157 157. Nanti kalian bisa tuliskan saja pinjol legal OJK. Nanti di situ akan muncul rincian atau deretan nama-nama perusahaan aplikasi pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, dan salah satunya adalah aplikasi Dana Rupiah. Bagaimana halnya ketika kalian sudah terlanjur menjadi nasabah Dana Rupiah, dari awal berusaha merawatnya, tapi akhirnya endingnya ketika kalian sudah mentok tidak punya uang lagi untuk membayarkan, penghasilan kalian sudah tidak cukup dan akhirnya terpaksa telat bayar bahkan sampai gagal bayar. Pengalaman kalian yang mungkin pernah menjadi nasabah Dana Rupiah, ada yang telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Dan yang akan saya bagikan pengalaman ini adalah telat bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online Dana Rupiah. Dari mulai jatuh tempo, biasanya sudah mulai ditelepon secara langsung. Padahal sebelumnya 4 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo itu sudah ada telepon reminder mengingatkan, yang dimana telepon tersebut hanya sebuah penelponan yang sudah terprogram, dan itu bukanlah orang yang langsung yang telepon, tapi semacam sistem yang telepon mengingatkan perihal tagihan kita yang sudah memasuki jatuh tempo. Lalu pas jatuh tempo bahkan telat bayar 1 hari 2 hari, itu pasti yang telepon orangnya langsung atau desk call-nya langsung yang telepon ke kita, dan ada yang mengirimkan chat WA, ada juga yang sampai mencoba video call melalui chat WA. Itu pernah terjadi, tapi mungkin tidak semua nasabah yang telat bayar di aplikasi Dana Rupiah ini ditelepon secara video call via WhatsApp. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami telat bayar 1 bulan, 2 bulan, pasti dalam waktu sebulan pertama telat bayar sejak jatuh tempo itu setiap hari akan ada chat WA, akan ada telepon, mungkin ada juga yang di SMS. Itu sesuatu yang wajar dilakukan oleh penagihan dari pinjaman online manapun termasuk Dana Rupiah. Dan kalau memang kalian tidak kuat mental, sebaiknya dari awal, sudah berkali-kali saya bilang, ganti kartu, reset HP, kesetelan pabrik untuk menghentikan semua teror tersebut, untuk menghentikan berpotensi kalian akan dicaci maki atau dihina-hina oleh oknum DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, walaupun si DC pinjol tersebut berasal dari pinjol legal. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin ada yang sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, apa yang kalian alami, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Dan pengalaman teman saya ketika telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi Dana Rupiah, karena dari awal sudah mengganti kartu, reset HP, kesetelan pabrik, jadi penagihan tersebut hanya di awal-awal bulan saja ketika mulai telat bayar 1 hari sampai 1 bulan. Setelah itu sampai telat bayar 1 tahun, tidak ada lagi penagihan, tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi chat WhatsApp, karena sudah diganti nomor, ganti WA, ganti email. Lalu sampai telat bayar lebih dari 1 tahun juga tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Ataukah ini mungkin masih dievaluasi, apakah nantinya ke depannya akan didatangi DC lapangan?
saya juga tidak bisa memastikan karena wewenang datang atau tidaknya DC lapangan itu tergantung dari perusahaan pinjolnya dan si DC lapangan tersebut. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya apakah telat bayar di Dana Rupiah akan didatangi DC lapangan, jawabannya tidak pasti. Yang namanya DC lapangan mungkin saja ada karena aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada nasabah yang telat bayar di aplikasi Dana Rupiah lebih dari 90 hari, pihak pinjol Dana Rupiahnya sudah tidak boleh menagih, tetapi boleh bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meneruskan proses penagihan tersebut. Nah, yang namanya pihak ketiga ini adalah debt collector atau DC lapangan yang biasanya datang ke rumah. Jadi, datang atau tidaknya si DC lapangan tersebut tidak bisa dipastikan kapan datangnya karena pasti tidak akan memberitahu dulu. Biasanya ada chat WA yang selalu mengirimkan penagihan dengan akan mengancam akan didatangi DC lapangan, itu sebenarnya bohong. Yang akan mendatangkan DC lapangan itu biasanya tidak memberitahu sebelumnya. Seperti pengalaman saya dulu ketika didatangi DC lapangan Aku Laku itu dengan nominal utang hanya Rp600.000 dulu ya. Itu si DC lapangan tidak pernah ngasih tahu akan datang atau tidak. Ujug-ujug ada di rumah, tiba-tiba ada depan rumah, dan itu betul-betul sesuatu yang mungkin mengagetkan kalau misalnya kita tidak tahu tiba-tiba akan didatangi DC lapangan tersebut. Tapi yang terpenting buat teman-teman yang saat ini mungkin masih kebingungan, ketakutan karena mempunyai utang di Dana Rupiah, sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, yang terpenting kalian kuatkan mental dulu, sehatkan badan kalian, sehatkan pikiran kalian. Itu lebih penting daripada kalian terus-terusan memikirkan penagihan tersebut sementara keadaan kalian memang sudah tidak mampu bayar, sudah tidak punya uang lagi. Dan jangan memaksakan membayar utang di Dana Rupiah dengan cara berutang kembali, dengan cara meminjam, dengan cara menjual aset, itu tidak boleh dilakukan. Pasrahkan semuanya pada Allah agar kalian mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kalian mampu membayarkan, itu terserah kalian mau dibayarkan, dan kalau misalkan kalian ternyata sudah tidak mampu lagi, yaitu terserah mau gimana lagi. Yang terpenting kuatkan mental, sehatkan dulu pikiran kalian, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi karena itu hanyalah akan menakut-nakuti diri kalian sendiri. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.